semuanya, berjumpa lagi dengan saya Resi di kursus masak online barang sajian sedap. Hari ini Resi akan membuat naga sari. Nah, sebelum masuk ke proses buatannya, kita lihat dulu bahan-bahannya. Di sini ada 200 gram tepung beras, lalu ada 150 gram gula pasir, lalu ada 500 ml santan, ini dari setengah butir kelapa, ada 1 sendok teh garam, 50 gram tepung sagu. Nanti ini akan kita larutkan dengan 250 ml santan, ini dari seperempat butir kelapa. Lalu ada pisang tanduk, ini yang sudah dikukus dan sudah dipotong-potong, dan jangan lupa juga kita menyiapkan daun pisang untuk membungkusnya. Itu tadi seselopas bahan-bahan untuk membuat naga sari. Untuk yang sudah bergabung, seperti biasa, jangan lupa untuk absen seselopas nontonnya dari kota mana saja. Dan kalau ada yang mau tanyain seputar resep yang kali ini kita buat atau seputar dapur lainnya, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Sekarang kita langsung masuk ke proses pembuatannya. Yang pertama, di sini kita akan mencampurkan tepung sagu dan juga santan hangat. Ini kita aduk rata. Untuk santannya kita menggunakan 250 ml santan, ini dari seperempat butir kelapa. Ini udah banyak yang bergabung nih Kak Resi. Ada dari Serang, Banten, Tangerang, Pulau Gebang, dan juga ada dari Otista. Halo, selamat siang sobat semuanya. Nah, untuk minggu ini temanya apa sih Kak Resi? Untuk minggu ini kita temanya kue basah jajanan pasar Bakorin. Nah, jadi untuk minggu ini, jadi kita tuh setiap minggu ada temanya ya Kak Resi. Iya, ya. betul. Jadi untuk minggu ini temanya adalah jajanan pasar. Nah, ini ada dari Bontang juga hadir. Halo. Halo Bontang. Nah, ini yang kita masukkan ada tepung beras, gula pasir, garam, dan santan, 500 ml santan. Ini 500 ml santan aduk. dari berapa Dari butir setengah kelapa butir nih? kelapa Mbak Korin. Oh, dari setengah butir kelapa. Nah, untuk di sajian sedap itu ada standar ukuran Iya, betul. kelapanya ya Kak Resi ya. Jadi untuk satu butir kelapa itu Untuk satu butir kelapa itu kalau diukur itu 400 gram. Jadi kalau pakai setengah butir itu tinggal dibagi dua ya Kak Resi ya. Jadi kurang lebih 200 gram. Karena sekarang tuh serba dimudahkan ya Kak Resi ya. Kalau kita belanja ke pasar tradisional sudah ada yang jual kelapa sudah diparut. Jadi untuk mengetahui seberapa banyak untuk satu butir itu kalau ditimbang 400 gram. Ada dari Jepang hadir. Nah, kalau santannya diganti dengan santan instan, apakah bisa nih Kak Resi? bisa juga kalau mau diganti dengan santan instan. Nah, untuk santan instan, untuk takaran satu butirnya itu 200 ml ya Kak Resi ya. Jadi tadi kita menggunakan setengah, jadi seseloper bisa menggunakan 100 ml santan kental dan ditambah dengan 100 ml air. Nah, jadi tinggal ditambahin. Iya, 100 ml air. Ini ada dari Semarang hadir. Ini kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil, kita aduk-aduk jadi supaya dia tidak menempel di bagian dasarnya. Nah, buat saselobers yang baru bergabung, kita sedang membuat kue naga sari. Nah, kue naga sari ini benar-benar nempel banget di diri kita ya Kak Resi ya. Betul. Jadi kita kalau ke pasar tradisional Udah pasti ada ya udah Bakorin pasti naga sari. ketemu, dan di setiap acara syukuran, hajatan itu pasti ada naga sari ini ya Kak Resi ya. Dan kebetulan naga sari ini ada requestan dari Saselovers kemarin Bakorin. Dan Iya. hari ini kita bawakan. Ini santannya kalau diganti dengan fiber cream bisa nggak? Bisa juga mau menggunakan fiber cream. Nah, kalau pakai santan instan, tadi kita baru jelasin ya Kak Resi ya. Jadi kalau menggunakan santan instan bisa. Nah, tadi kita menggunakan santannya Itu udah itu. setengah butir kelapa. Jadi 500 ml dari setengah butir kelapa. Nah, jadi pakai santan instannya ditimbang itu 100 ml, terus ditambah 400 ml air ya Kak Resi ya. Jadi jumlah totalnya 500 ml untuk satu resepnya. Nah, ini udah mulai agak mengental bawahnya nih Bakorin. Jadi harus sambil terus diaduk-aduk. Iya.
Jadi sambil menggunakan api sedang, terus sambil diaduk supaya bawahnya tidak gosong, karena ini menggunakan tepung beras ya, karena tepung beras itu sifatnya jika tidak diaduk dia akan mengendap di bawah. Jajanan kesukaan nih Mbak. Nah, sekarang Saselver sudah bisa buat sendiri ya, karena ini udah tadi kita sebutin semua bahan-bahannya, dan ini lagi kita praktekkan bagaimana proses pembuatannya. Kue tradisional favorit lah kita tos ya. Pondok Gede hadir. Halo. Halo Pondok Gede. Nah, sekarang kita sedang membuat nagasari. Nah, nagasari ini juga bisa divariasiin Kak Resi. Jadi bisa ditambahkan dengan 100 ml air daun suji dan pandan. Nah, jadinya nanti kue nagasari Jadi pandan. warna hijau ya? Iya, tapi santannya dikurangin ya jadi 400 ml. Nah, ada yang pengen diulang resepnya. Nah, ini saya mau ulangin resepnya, dicatat ya. Pelan-pelan ya Mbak Korin. Oke, saya pasti akan pelan-pelan bacanya. Nah, untuk bahan nagasari ini kita membutuhkan 200 gram tepung beras. Nah, di sini kita pakai tepung beras Rose Brand. Terus 150 gram gula pasir, 500 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 butir garam, 50 gram tepung sagu dilarutkan dengan 250 ml santan hangat dari seperempat butir kelapa. Terus ada kita pakai pisang tanduk, itu dikukus dulu dan dipotong-potong, dan tentunya kita pakai daun pisang untuk membungkus nagasarinya. Nah, ini kita tambahkan larutan santan yang sudah kita tambahkan dengan 50 gram tepung sagu. Nah, ini apinya dimatikan ya Kak Resi Iya. ya. Nah, jadi itu tepung berasnya sudah ngeset, udah meletup. Baru ditambahkan dengan larutan tepung sagunya. Buat nagasari sekarang. Nah, kue nagasari ini bisa dikreasikan menjadi kue nagasari pandan ataupun nagasari bunga telang biar warnanya Jadi cantik ya, jadi cantik biru-biru banget. gitu. Jadi biru keunguan. Bisa juga divariasiin dengan bahan lainnya atau mau ditambahkan dengan potongan nangka juga bisa ya Kak Resi ya. Ini kita aduk-aduk terus sampai licin adonannya. Baru selanjutnya kita masuk ke proses Pembungkusan ya. Dan jangan lupa juga Sasellovers untuk siapkan kukusan. Jadi setelah selesai dibungkus nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam kukusan. Ini banyak banget yang baru bergabung dan penasaran itu lagi buat apa nih Kak Resi? Kali ini lagi buat nagasari dan ini udah selesai buat adonannya nih Sasellovers. Tinggal masuk ke proses pembungkusannya aja. Ini ada yang bilang untuk bahan terakhirnya kecepatan belum ditulis. Boleh diulang lagi tuh laporin. Saya ulang resepnya ya dari awal. Tadi kita menggunakan 200 gram tepung beras, 150 gram gula pasir, 500 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 sendok teh garam. Nah, itu dimasak sampai meletup-letup. Setelah itu diangkat dari kompor, ditambah dengan 50 gram tepung sagu yang dilarutkan dengan 250 ml santan hangat dari seperempat butir kelapa. Nah, larutan sagu ini dimasukkan ke dalam rebusan tepung beras tadi ya. Nah, ini diaduk sampai rata. Nah, kemudian ini akan dibungkus ya Kak Resi ya. Kita akan masuk